akan masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini kembali akan dipimpin oleh Bapak Pembina kita, Pastor Timothy Roy Kapiko, MA, Dr. Ministry, PhD. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Host, Bapak Pendeta Handi. Selamat petang semua saudara. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, kembali kami boleh berjumpa atas anugerah Tuhan, sehingga kami cukup sehat, bisa berhimpun bersama melalui Zoom meeting ini. Tuhan, terima kasih karena kami telah mendapatkan segala anugerah Tuhan, satu kekuatan, satu tekad, bahwa kami tidak boleh sama seperti saat ini. Kami harus naik lebih tinggi lagi, supaya kami boleh tidak mengecewakan Engkau. Dan pada waktunya Tuhan, maka kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami yakin bahwa waktu itu tidak lama lagi. Oleh sebab itu ajarilah kami, supaya Engkau selalu memberi kepada kami segala insight, segala pencerahan, dan segala penerangan daripada firman. Sehingga kami tidak merasa sulit untuk melakukan firman. Namun kami merasa berbahagia, merasa happy, merasa enjoy. Kami boleh melakukan firman. Tolonglah kami dalam kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Puji Tuhan para kekasih, petang hari ini kita akan mulai masuk dalam subtema yang ke-11. Saudara, dari 10 tekad rohani peraih sukses ini, terakhir kita pada subtema yang ke-10. Saudara, dan saat ini saya masuk bersama dengan Anda pada subtema yang ke-11, yaitu dengan judul Umat yang Kudus Terima Enjoyment dari Tuhan. Ya saudara, terakhir slide yang saya sampaikan adalah dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17. Ya, saudara, yaitu tentang bagaimana kita tidak boleh berharap kepada sesuatu yang tidak tentu. Apa yang tidak tentu? Kekayaan. Ternyata kekayaan adalah sesuatu yang tidak tentu, saudara. Tetapi kepada siapa kita harus berharap? Yaitu kepada Tuhan yang dalam segala kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, itulah keistimewaan dari orang beriman kepada Tuhan. Dia tidak menaruh harap pada yang memimpikan, bercita-cita menjadi orang kaya, tetapi dia menerima sesuatu enjoyment. Enjoyment adalah kenikmatan, yaitu segala sesuatu yang bisa untuk kita enjoy, membuat kita menjadi senang, kita bisa menikmati. Ya, itu sebab saya yakin subtema yang ke-11 ini adalah salah satu yang kita dambakan. Ya, saudara, banyak orang mengatakan demikian di luar sana. Aku nggak usah kaya, asal aku bisa happy, asal aku bisa menikmati hidup ini. Ya, walaupun dengan sederhana, tapi aku happy. Tidak ada beban, tidak ada hutang, tidak ada musuh, ya, tidak ada yang persoalan yang berat dan gawat. Saudara, memang semua orang mencari agama apapun, bahkan mereka yang tidak bertuhan sekalipun. Tetapi apa bedanya dengan kita? Nah, sekarang kita harus tahu, aku mau mendapat enjoyment dari Tuhan yang berbeda. Katakan enjoyment yang berbeda. Ya, sekali lagi tolong ya, ulangi kata-kata saya. Enjoyment yang berbeda. Yang dari Tuhan Yesus. Seumur hidup saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, sudah tentu kita tidak lepas dari Yosua pasal yang pertama ayat 8 dan 9. Inilah satu keberanian hati, tekad yang Tuhan kasih kepada Yosua. Sekali lagi saya ingin mencuplik sedikit kenapa Yosua dipilih oleh Tuhan. Ya saudara, Yosua itu adalah pembantu. 100% pembantu dari Musa. Ya saudara, karena Musa sudah cukup tua dan dia tidak mungkin mengerjakan pekerjaan rumah, bersih-bersih segala macam, ya, memasak, mencuci pakaian, ya.
dan segala sesuatu. Dia tidak mungkin, karena dia harus full untuk pelayanan, untuk di hadirat Tuhan, melayani domba-domba Tuhan, yaitu kaum Israel, 12 suku bangsa, yang seringkali kata Alkitab, keras tengkuknya, keras kepalanya. Jadi Musa tidak mungkin membagi konsentrasi untuk mengatur rumah tangganya. Itu sebab dia mengambil Yosua. Ya saudara, dan Yosua ini tidak mengecewakan. Justru seorang yang rohani bisa melayani, bisa ngerti semuanya. Itu sebab bukan pemimpin-pemimpin dari 12 suku bangsa yang dipilih oleh Tuhan menjelang kematian Musa untuk mengganti kedudukan Musa sebagai pemimpin tertinggi Israel. Bukan ke-12 ketua suku, bukan. Juga bukan Harun, karena Harun sudah menjabat sebagai imam. Itu sebab Tuhan memilih Yosua. Ya saudara, saya saja seorang yang tidak ngerti apa-apa. Ya, ketika saya membaca Yosua pasal yang pertama, Yosua itu dipilih oleh Tuhan, saya itu hatinya itu mantap sekali. Ya, saya itu setuju banget dengan Tuhan. Ya saudara, apa sebab? Karena anak muda ini hebat memangnya. Itu sebab Tuhan memilih dia bukan begitu saja. Tuhan memilih orang yang dipilih oleh Tuhan dengan memberi kemampuan, kapasitas, kebisaan, ya, kapabilitas. Untuk apa? Untuk orang yang dia pilih tidak mengecewakan. 1, tidak mengecewakan Tuhan yang memilih. 2, tidak mengecewakan kepada masyarakat, kepada umat yang harus dipimpin oleh dia. Saudara, itu sebab kalau kita mengalami keadaan yang down di rumah tangga kita, ibu-ibu, kakek dan nenek, bapak-bapak, anak-anakku yang muda, kita mengalami sesuatu yang down. Kita merasa, bulan ini aku pendapatannya cuma sedikit. Aku ujian gagal. Aku tidak keterima di universitas atau akademi itu. Yang lain berkata, aku putus cinta dari pacarku. Pendek kata, semua yang mengindikasikan kita lemes, kita ngelokro. Harus ingat apa yang saya katakan ini. Sepertilah Yosua. Yosua itu tidak ada yang melirik. Ya, gadis-gadis, ya mereka hanya tahu Yosua itu pembantunya Musa. Sudah, cuman itu aja. Gak ada yang jatuh hati sama Yosua, saudara. Tetapi disinilah Yosua, dia berperanan. Justru karena dia itu dipilih oleh Tuhan, dan dia tidak dipilih oleh orang-orang, maka Tuhan bisa 100% memakai Yosua. Saudara, contoh, kalau saya dipilih Tuhan sebagai hamba Tuhan, tetapi saya juga mempunyai interest, saya juga punya keinginan untuk saya cari duit. Saya juga mau menjadi pebisnis. Katakan demikian. Karena sebagai seorang pastor, sebagai seorang hamba Tuhan, saya pasti mempunyai channel yang banyak. Saya pasti punya kenalan yang banyak. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu tidak bisa diingkari. Lalu saya punya pikiran, untuk menambah income saya, ya alasan saya untuk uang pekerjaan Tuhan, saya mau berbisnis. Saudara, boleh saja kalau orang punya pikiran demikian ya silahkan. Tetapi menurut Alkitab dan menurut saya, orang ini tidak bisa konsentrasi. Seorang melayani Tuhan tidak bisa konsentrasi, tidak akan pernah dipakai Tuhan. Jadi itu harus kita ingat. Kita boleh mencari uang, ya saudara, umpamanya kita memang dari dulu sebelum kita menjadi hamba Tuhan, kita sudah kerja pada satu company, pada satu perusahaan. Ya saudara harus berdoa. Tuhan, gimana kalau hamba melepas ini company, hamba melepas ini perusahaan? Kan mata pencaharian hamba berkurang. Apakah hamba bisa membiayai keluarga, istri, anak, atau suami dan anak-anak? Nah itu harus tanya sama Tuhan.
Kalau Tuhan memang memilih saudara untuk dua hal. Satu melayani di rumah Tuhan. Dan satu untuk saudara mencari uang. Tidak tertutup kemungkinan itu. Ya itu boleh. Tetapi banyak orang tanpa persetujuan. Tanpa rekomendasi dari Allah. Ingin kedua-duanya. Dengan alasan, dengan alibi, uang yang ku dapat bisa aku pakai untuk pekerjaan Tuhan. Itu alibi yang bagus. Tetapi pada prakteknya, nanti potensi, fokus, konsentrasi pada pekerjaan Tuhan tergerus habis untuk mencari uang saja. Tetap khotbah sih hari Minggu. Tetap melayani jiwa-jiwa, tetapi tidak ada konsentrasi. Saudara, semua para kekasih yang mengalami ambigu, mengalami jalan bercabang ini, saya anjurkan, saya tidak tahu ya, tiba-tiba saja saya masuk ke sini. Saya tidak sedang bicara mengenai soal topik ini, Anda tahu. Tetapi tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Mungkin ada beberapa saudara yang ada dalam keadaan yang ambigu, dalam keadaan yang terbelah konsentrasi. Berdoa. Tuhan itu mampu menjawab kalau kita tanya. Tetapi Tuhan tidak pernah menjawab kalau kita tidak pernah tanya. Ibu, bapak, kakek, nenek, anak-anakku yang muda harus diingat. Bertanyalah kepadaku, maka aku akan menjawab. Tapi kalau kamu nggak tanya, aku nggak jawab. Gitu. Ya, itu sebab malam hari ini entah bagaimana Roh Kudus menggerakkan saya bicara mengenai soal ini. Yaitu supaya berdoa. Kalau memang saudara itu dinilai oleh Tuhan bahwa saudara mempunyai konsentrasi yang bagus, daya ingat yang bagus, saudara mempunyai kata-kata janji itu mesti saudara pegang. Saudara adalah seorang yang mempunyai integritas yang baik. Saudara adalah seorang yang mempunyai satu kesungguhan hati yang sungguh. Tuhan bisa mengizinkan saudara dua pelayanan. Tetapi kalau Tuhan melihat saya dan saudara orangnya nggak bisa konsentrasi, satu aja sulit konsentrasi, maka Tuhan akan melarang saudara nggak boleh kerja yang lain. Kalau saudara ngotot, mungkin Tuhan marah. Itu sebab, sekali lagi saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya bicara soal ini. Ya, saya tidak tahu. Tapi ini sudah jalan Tuhan. Mungkin ada pertanyaan dalam hati sanubari kita yang tak terucapkan dan tak terungkapkan tentang posisi kita. Maka harus minta jawaban dari Tuhan. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan subtema ini, saudara, umat yang kudus terima enjoyment dari Tuhan. Jadi kalau kita konsentrasi, jangan khawatir kita kekurangan uang. Kadang-kadang Tuhan menguji, memang benar. Seperti beberapa kali saya ceritakan ya saudara, saya dan istri Ibu Gembala pada waktu itu masih bersama dengan saya, anak-anak masih kecil. Ya saudara, cuma ada Milkah dan kemudian Matthew, Rema belum ada. Saudara, hidup itu sulit. Uang itu cuma sedikit. Saudara, tapi itu ujian buat kami berdua. Apakah kami berani terus, melangkah terus? Atau kami mandek? Karena kami akan kasihan pada anak-anak bagaimana masa depan mereka. Uang sekolah dan lain sebagainya. Berapa kali saya cerita membelikan susu untuk Milkah, untuk Matthew, anak nomor 1 dan nomor 2. Kami tidak mampu, saudara. Tetapi itu tidak lama. Paling lama itu cuma 3 tahunan. Kemudian Tuhan itu memberkati kami itu luar biasa dan ajaib banget. Itu sungguh. Jadi kalau Anda mau mengambil keputusan tetapi terlalu banyak pikiran-pikiran dan paradigma yang harus dipikirkan lebih dahulu supaya bisa ambil keputusan, jangan pakai cara yang berbelit. Tanya saja sama Tuhan. Kalau Tuhan ingin,
Oke, kamu anakku baik karena kamu punya konsentrasi yang sungguh, ucapanmu, janjimu, komitmenmu, ya, promise-mu bisa aku pegang. Boleh, kamu sambil melayani Injil, melayani satu sidang jemaat, kamu boleh juga untuk cari uang dengan cara yang lain. Karena aku pegang omonganmu dan kamu orang yang bisa aku pegang. No problem kalau Tuhan kasih, ya izin, no problem. Saudara bisa melayani full timer, tapi juga saudara bisa melayani juga untuk bisnis. Sesuai dengan janji saudara. Saudara tidak pernah ingkar. Oke. Nah, saya kembali pada Yosua. Yosua ini adalah seorang anak muda yang dia tidak mempunyai pretensi dan tidak mempunyai satu cita-cita apa. Ya, kita tidak tahu dengan persis. Ya, saudara, riwayat dari anak kecil sampai jadi anak muda yang bernama Yosua ini. Kita nggak tahu persis. Alkitab tidak menjelaskan tentang Yosua. Tetapi satu perkara saya tahu. Yang menjadi sumber Tuhan memilih kepada Yosua. Saya tahu itu benar. Itu benar-benar adalah Yosua terbukti. Dengan cara dia ngawulo, dengan cara dia melayani majikannya. Dia tidak pernah kurang ajar pada Musa. Dia tidak pernah ingkar kesetiaan kepada majikannya. Dia tidak pernah membolos kerja dan dia minta pride tinggal di rumah, ya, dan lain sebagainya. Tidak, dia sangat-sangat hormat, sangat-sangat tuhu kepada majikannya. Nah, itu loh saudara. Modal pertama seorang bisa dipakai apa tidak oleh Tuhan bukan gelarnya. Bukan berapa lama dia sudah mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Bukan berapa banyak duit dia bisa curahkan untuk pelayanannya. Bukan sama sekali, bukan. Dan tidak. Satu pekerjaan Tuhan hanya bisa maju. Juga satu keluarga yang tidak melayani Tuhan. Keluarga jemaat seperti sekarang para anggota MK yang berhimpun. Ya, saya happy bersama dengan Anda. Cuma saya melihat beberapa MK tidak ada di sini. Saya tidak tahu mengapa. Yang akan datang saya mohon harus diusahakan. Ini perintah saya. Harus diusahakan. Ya. Nah, jadi saudara-saudara yang melayani maupun yang ada dalam rumah tangga tidak melayani harus perhatiin. Kesetiaan untuk hal yang kecil itu adalah penting sekali. Ya saudara, jangan sampai saudara dicabut semua berkat saudara gara-gara saudara mengingkari janji. Wah, itu sangat bodoh. Saudara sangat bodoh. Saya sangat bodoh. Tuhan berfirman, kenapa kamu kok berjanji sama aku? Padahal kamu akan mengingkarinya. Tidakkah kamu tahu bahwa aku maha tahu? Aku bisa mencabut semuanya dari kamu. Wah, itu keras banget loh ayat itu. Itu sebab saya ingin saudara tidak boleh gegabah. Ya, kalau saudara tidak melayani ibu rumah tangga umpamanya, nenek, kakek yang sudah pensiun, sudah lanjut usia. Apakah merasa aku tidak bisa kerja, aku tidak bisa dapat duit. Aku hanya membebani anakku, sekarang aku tinggal bersama dengan anak. Ya, nah itu sekarang harus dirubah. Cara berpikir itu harus dirubah. Walaupun aku sudah pensiun, aku sudah tua, aku tidak mempunyai kapasitas, tidak punya kebisaan untuk menghasilkan income, hasil uang, tapi aku punya kuasa. Ya, semua katakan bersama saya, tetapi saya punya kuasa, yaitu firman dan Roh Kudus yang membuka jalan ajaib, sehingga saya bisa menjadi berkat bagi seluruh keluarga. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi di dalam Zoom meeting ini, jangan ada seorang pun yang punya pikiran minderwaardigheids complex dalam bahasa Belanda, atau ora pede, tidak pede, jangan ada. Semua harus pede. Semua harus semangat. Ya. Dan
Selain itu, saudara harus punya pikiran, Tuhan, hamba-Mu mengajar kami di dalam Bible Study Zoom, supaya kami itu menaruh harap untuk mujizat-Mu terjadi. Padahal kami tidak mempunyai kemampuan, sudah tua. Apakah Engkau bisa memakai kami? Tuhan berkata, kalau kamu tanya, aku jawab. Kalau kamu minta, aku kasih. Amin apa tidak? Amin apa tidak? Yang amin, beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi mulai malam ini, kata tekad, 10 tekad itu, saya ingin ada 1 tekad saja sekarang. Untuk malam ini. Yaitu saudara harus bertanya. Memohon. Karena dia selalu akan menjawab. Kalau dia tidak menjawab atau dia jarang menjawab saya tidak akan sampai di titik ini. Saya tidak akan sampai tahan sampai titik ini. Tetapi karena dia selalu menjawab saya, dia selalu dekat dengan saya, maka saya bukan hanya sampai di titik ini, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong aku. Tapi saya akan sampai di titik Yerusalem baru. Apa sebab? Karena saya yakin apa yang saya angkat tangan kepadanya, apa yang saya ucapkan dalam doa saya, apa yang saya harapkan dia turun tangan, itu pasti terjadi. Jadi kalau saudara punya iman yang sedemikian, bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Hamba mempunyai rumah tangga yang seperti ini, maafkan saya, keuangan yang berat seperti ini. Saudara harus keluar segera dari keadaan-keadaan negatif, defisit, hutang, segala macam. Saya katakan demi nama Yesus, malam ini Anda akan diberkati dengan luar biasa. Akan menutup semua hutang. Dan Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat yang luar biasa. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Para kekasih, saya kembali pada pemeriksaan kita ini. Dari 1 Timotius tadi yang saya sebutkan, pasal 6 ayat 17, ya ini adalah slide terakhir kemarin, 2 minggu yang lalu, ganti toxic menjadi tonic, N-nya adalah nurture, ya nurture atau dipelihara, ya nurture dipelihara atau ya dirawat, dikasih pupuk. Kalau tanaman itu ya bayi, ya dirawat, dikasih bubur, dikasih susu, itu nurture, ya saudara. Nah, ayat ini ada kalimat yang istimewa dari 1 Timotius 6 ayat 17 ya. Saudara ya. In God who richly provides us with everything for our enjoyment. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu untuk jadi kenikmatan kita. Agak beda ya dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara, ini hebat sekali. Melainkan pada Allah. Jangan menaruh harap pada sesuatu yang tidak tentu. Apa yang tidak tentu? Kekayaan. All the riches of this world and any person from all humankind is just in vain before God. We cannot live by the riches and the wealth of this world. We have to depend ourselves. We have to hoping to Him. We have to wishing from Him and praying from Him. All the blessing, all His wealthiness, all His rich. Saudara, ini melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya. Wah, jadi kekayaan Allah beda dong dengan kekayaan dunia. Itulah dia. Sehingga kalau kita meminta Tuhan memberikan kekayaannya kepada kita, maka kekayaan itu memberi kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati, saudara. Ini loh. Tetapi barang siapa, hai orang-orang kaya, kalian yang menaruh harap kepada yang tidak tentu, yaitu harta benda kekayaan dunia, ingat hai orang kaya,
kalian tidak bisa menikmati kekayaan kalian. Sebab kalian tidak berharap kepada kekayaan Allah. Jelas loh ayat ini. Langsung ada pembagian, diversifikasi. Orang-orang yang berharap kepada hal yang tidak bisa dipegang, yaitu kekayaan. Dan orang-orang berharap kepada Tuhan, kekayaan yang bisa dipegang. Nah, kita pasti pilih yang Tuhan. Amin. Itu sebab jangan menjadi orang mata duitan. Orang mata duitan itu musuhnya Tuhan. Tetapi dia kawannya setan. Karena uang itu bernama mamot atau mamon. Nah, jadi kalau orang hanya mata duitan, maka dia adalah dekat dengan setan. Itu perhatikan. Ya saudara, jangan apa-apa konsentrasi saudara, proyeksi saudara, cuma aku dapat uang, aku dapat lebih banyak, aku dapat lebih banyak. Saudara, Tuhan itu memberkati semua orang, bahkan ketika orang tidak meminta. Ketika saudara tidak meminta, dia akan memberkati saudara. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Kembali di sini saudara. Jadi intisari benang merah dari yang saya sampaikan. Kira-kira 35 menit ini saya sudah sampaikan. Benang merahnya itu apa? Jangan terlalu khawatir dengan hidup saudara. Meeting kita Bible Study Sinode ini harus membuat kita semua mewakili keluarga kita masing-masing. Sebentar pulang ke rumah kita, itu menjadikan kita keluarga yang hebat di dalam iman. Kita tidak boleh melempem. Jangan karena faktor usia, kita sudah lanjut usia. Atau anak-anak terlalu muda dan remaja, belum mengatakan aku belum pengalaman. Ya, atau semua saudara yang mempunyai kegelisahan dan kekhawatiran. Mulai malam ini saudara berubah. Ya, saudara mempunyai sesuatu paradigma yang baru, saudara mempunyai apalagi, saudara mempunyai kiblat yang baru. Apa kiblat saudara? Kiblat saudara pada janji Allah. Katakan kiblat saya pada janji Allah. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab banyak hal saya meneguhkan saudara di dalam Bible Study dari sinode kita, ya. Itu sebab ajak jemaat-jemaat yang lain, teman-teman, family, kenalan untuk ikut dalam Zoom ini. Karena saya menyampaikan firman berbeda. Saya ingin menggali potensi saudara supaya potensi saudara ketemu dengan potensi Allah. Saudara. Sehingga dengan demikian potensi Allah menguasai potensi saudara. Sehingga potensi saudara atau kekuatan saudara, kemampuan saudara adalah kemampuan Allah. Karena telah bercampur dengan Allah. Kemampuan kita tidak kemampuan duniawi, manusiawi yang lemah. Coba kita kena virus flu saja. Sudah pusing, kepala muter, ya saudara, batuk, pilek, sesak nafas, ya, mual kadang-kadang, muntah, ya, kena virus. Orang yang gagah, orang yang badannya sebagai seorang olahragawan, atlet yang sungguh-sungguh mumpuni. Coba kalau kena influenza bagaimana? Langsung geletak gitu aja. Ya, angkat tangannya nggak bisa. Itu sebab tidak ada manusia kuat. Manusia kuat itu hanya mereka yang percaya pada perjanjian Allah. Itu manusia kuat banget. Itu sebab dalam Zoom meeting ini saya ingin semua ibu rumah tangga, nenek-nenek dan kakek-kakek inggih menika ingkang sampun sepuh harus bisa pegang janji Tuhan. Jangan cuma ngelihat masalah, ngelihat persoalan. Ngelihat ada hantaman, ada serangan, ada pengkhianat dalam hidup saudara. Tak kasih tahu ya, pengkhianat itu banyak loh. Ya, kalau Anda setua saya, 76 tahun, Anda akan menemukan banyak pengkhianat.
dalam hidupmu. Tak kasih tahu. Kalau Anda kepikiran itu, maka Anda tidak bisa maju. Anda tidak bisa memandang kepada Tuhan. Kalau Anda tidak bisa memandang kepada Tuhan, Anda kelewatan kuasa Allah. Anda tidak bisa menerima anugerah yang besar dalam keluarga, di dalam jemaat. Itu sebab pelajaran kita ini, tekad itu juga berarti motivasi yang benar. Bukan cuma semangat, harus sing semangat. Di gereja saya selalu sing semangat. Jangan melempem. Bukan cuma itu. Tekad itu berarti kesediaan kita ngawuloh, merendah seperti Joshua, melayani Tuhan. Tidak ingin mendapat hal yang lebih baik lagi, tidak. Saya yakin kalau Musa memberikan berkat uang kepada Joshua, Joshua pasti akan berkata, Tuanku Musa, Tuanku tidak usah membayar hamba. Asal hamba boleh melayani Tuhan, bisa makan dari rumah Tuhan di sini. Hamba bisa mengiringi Tuhan kemana Tuhan pergi. Hamba sudah senang, tidak usah dibayar. Tapi saya yakin Musa akan memaksa untuk membayar dia. Saudara, ini anak ketahuan dia punya pribadi itu benar-benar hebat. Jadi kata tekad itu akan kosong melompong bagaikan tong berbunyi nyaring bila kita tidak ada isinya. Isinya apa? Seperti Joshua. Isinya apa? Tekad ngawulo, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Saudara, ketika kita sakit, ketika kita tidak punya uang, ketika ada masalah, kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Saudara sudah tahu, saudara harus doa. Tapi saya kasih tahu, kadang-kadang doa saudara tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ya, tambah sakit kan? Ya, udah sakit, umpamanya kena flu atau kena penyakit apalah, Tuhan gak jawab lagi. Sakitnya double 3 kali. Ya, itu sebab gimana ketika kita sakit, ketika kita ada problema, ketika kita terjerumus, ketika kita down, ngelokro. Terus gimana dong kita? Ya ini tadi. Jadi seperti Joshua. Mungkin kita mengiring dan melayani Tuhan tidak seperti Joshua. Seperti yang saya ceritakan tadi Joshua gimana. Mungkin kita nggak seperti dia. Nah itu masalah untuk Allah bisa memilih dan memakai kita. Padahal kita tahu kalau kita tidak kerja buat Tuhan, kita tidak bakal diberkati. Kita tahu. Itu sebab para kekasih, juga istimewa anggota-anggota MK, perhatikan. Mencari uang itu harus. Tetapi mencari berkat itu lebih harus lagi. Nah, saudara tidak boleh confuse, saudara tidak boleh distracted antara mencari uang bagi keluarga dan mencari kuasa Tuhan. Mencari kasih karunia, mencari amazing grace dari Tuhan. Jangan distracted. Jangan kecampur, jangan menjadi tidak perform dalam hidup saudara. Saudara harus tetap perform. Saudara harus tetap nekat. Untuk apa? Untuk saudara itu dipilih. Seperti Joshua dipilih oleh Tuhan. Nah, orang yang bisa dipilih oleh Tuhan, dia itu sepertinya, Tuhan, hamba tidak minta apa-apapun. Engkau memberi kepada hamba. Aduh Tuhan, gimana hamba gak bisa nangis tuh gimana? Hamba pasti nangis Tuhan. Karena hamba tidak minta pun engkau memberi kepada hamba. Di situ loh saudara. Singkirkan selalu keinginan saudara minta. Tapi berkobarlah, makin berkobarlah. Api itu, semangat itu, tekad itu. Untuk kita ini lebih dekat kepada Tuhan. Dan melayani dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap perhatian, segenap tenaga.
Tidak ada resep yang lebih baik dari ini. Ini resep yang saya dan istri tempo hari kami harus jalani. Saudara, sehingga dalam tempo singkat, mujizat-mujizat besar itu terjadi, saudara. Saya kasih tahu. Mujizat besar yang terjadi, salah satunya adalah sebelum 5 tahun, baru saya terjun di ladang Tuhan. Kami baru kontrak 2 tahun di Jalan Jambon nomor 6 Magelang, di dalam kota. Sekarang gereja kami ini di luar kota, di pinggir kota. Saudara, baru saja kami melayani, Tuhan sudah memberikan perintah kepada saya untuk saya menyalurkan uang untuk mission. Kalau saya mikir, duh Tuhan, kenapa Tuhan? Apa engkau nggak ngelihat keadaan hamba dan istri ini kayak apa? Kami ini kekurangan Tuhan. Kok sekarang engkau perintahkan hamba menyalurkan uang untuk mission? Ke desa-desa, ke hutan-hutan. Dulu Irian Papua itu sekarang sudah menjadi 5 provinsi kan? 4 atau 5 provinsi. Itu dulu namanya Irian Barat. Dari Irian Barat menjadi Irian Jaya. Sampai menjadi Papua. Saudara bisa bayangkan, kami sendiri kekurangan. Tapi Tuhan perintah kami. Bisa menghindar? Bisa aja saya menghindar. Saya berkata, Tuhan, sorry ya, maaf untuk kali ini belum, mungkin tahun depan. Saya bisa tetap pegang janji saya bahwa saya akan melakukan mission, kirim uang ke daerah pedalaman. Tapi jangan sekarang Tuhan. Sekarang hamba pun tidak punya duitnya. Untuk sendiri aja nggak ada Tuhan. Tapi saya cuma berkata, Tuhan, kalau engkau telah perintah dalam hati hamba, dalam pikiran hamba, kami berdua akan lakukan. Nekat, saya nekat. Dan puji Tuhan, Pastor Shaini, almarhum, tidak pernah mengeluh. Kalau saya minta uang, untuk saya bawa ke kantor pos, mengirim dengan pos vessel, ya anak-anak sekarang mungkin tidak kenal pos vessel ya. Dulu tuh pos vessel itu saya selalu sedia. Nah, mengirim itu saya sendiri yang mengirim. Saudara, maka di situ mujizat baru terjadi. Baru kelihatan bahwa saya mau seperti Joshua. Bahwa saya mau total. Saudara, itu rahasianya. Kalau saudara cuma doa, Tuhan berkati berkelimpahan ya Tuhan, tolong Tuhan. Ya, terus saudara nangis karena saudara itu lagi susah gitu. Ya, terus saudara mau puasa lah, mau apalah. Saya kok nggak yakin Tuhan jawab. Nggak yakin saya. Karena saudara itu cuma omong doang. Tahu doang nggak? Kalau saudara cuma omong doang, doa biasa saja. Saudara tidak mempunyai satu tenaga untuk mendapat. Saudara tidak punya wadah yang besar untuk menampung berkat yang akan saudara terima. Saudara, itu sebab, please, ayat ini harus memberitahu kepada saya, kepada saudara, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu untuk jadi apa? Kenikmatan kita. Beri tepuk tangan bagi dia. Makanya saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Joshua ini hebat sekali, ya. Apa yang hingga meninggal tidak menikmati janji enjoyment dari Allah. Sampai mati kita nggak bisa mendapat janji enjoyment. Ingat loh, ini janji loh. Kenikmatan hidup. Comfortable, kenyamanan hidup. Kepuasan hidup. Itu janjinya Tuhan. Tuh lihat ayatnya itu. 1 Timotius 6:17. Itu janjinya Tuhan. Tuhan gak berjanji kamu harus melarat, kamu harus menderita,
kamu utangnya harus banyak. Kalau perlu kamu korupsi, kalau perlu kamu nyuri, bohong, manipulasi. Tuhan enggak kasih perintah demi. Tuhan kasih perintah. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, yaitu kekayaan. Wah, saya harus menjelaskan ini, saudara. Karena kalau enggak, saya dan Anda ini enggak maju-maju nanti. Kita enggak bisa dapat banyak. Ini tidak berarti bahwa saya telah menerima banyak. Tidak. Saya belum mendapat penuh daripada janji ini. Tapi saya sedang menuju ke sana. Saya harap dengan Zoom meeting, Bible study, Sinode GKG ini, saudara menuju ke sana. Katakan, saya harus menuju ke sana. Halo, halo. Saya harus menuju ke sana. Ya, kalau engkau percaya, omonganmu jadi. Kalau engkau tidak percaya, omonganmu habis, tidak ada apapun. Ini penting sekali, saudara. Untuk saudara bisa menerima enjoyment, kenikmatan, bisa dinikmati. Saudara, itu sebab saya ingin mendobrak semua cara berpikir setan dari tiap pribadi dan keluarga kita. Setan ingin supaya kita mundur teratur dari Tuhan. Karena dia nggak jawab sama kita. Doa kita nggak dijawab sama dia. Setan bisikin. Wah, dia provokator. Dikomporin kita deh. Ya, itu sebab saya ingin supaya saudara pulang malam ini. Semua ibu-ibu, bapak-bapak, anggota MK, para hamba Tuhan. Jebol semua tembok-tembok. Semua kubu-kubu iblis. Semua keadaan yang tidak baik dalam hidup kita. Kita ingin yang positif, kita ingin yang luar biasa, kita ingin enjoyment. Tuhan akan memberi kalau kita mau mempersembahkan hidup kita ke dalam tangannya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Hanya umat yang kudus. Itu artinya, kudus itu apa sih? Banyak orang asosiasinya hanya soal seksualitas. Aku nggak boleh nyeleweng, aku tidak boleh selingkuh, aku tidak boleh free sex. Kudus itu bukan hanya soal seksualitas. Di dalam kitab suci orang Kristen, kudus itu artinya dia tidak tinggi hati, tidak gila kaya, juga selain dia menjaga diri dalam kesucian, kekudusan secara seksualitas, tetapi dia itu adalah tidak tinggi hati, tidak gila kekayaan. Dia itu tulus. Dia itu kudus. Ya, saudara. Nah, itu sebab Tuhan mau supaya kita ini sesuai dengan ayat tadi yang kita sudah baca, kita ini memiliki tanda bahwa kita layak menerima enjoyment. Enjoy janji-janji Allah. Ya, Anda tak kalah. Katakan, saya tak kalah. Katakan, saya tak kalah dari orang-orang duniawi. Bila saya menerima kuasa enjoyment dari Bapa di sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, saudara, gambar background dari slide ini adalah seorang ibu yang tinggal petik saja. Ya. Itu sebab saya ingatkan pelajaran 2 minggu yang lalu, hiduplah free dari toksik dan maulah digembalakan agar selalu tonik. Ya, ekstra. Apa yang ekstra yang tidak karu-karuan, ganti N, nurturing. Artinya dirawat, dipelihara. Ya, saudara, kita harus menerima menjadi tonik, bukan toksik. Ya, saya yakin keluarga-keluarga sudah berubah. Pribadi kita juga tidak menjadi orang-orang Kristen yang tidak karu-karuan. Ya, saudara, yang kepoan, apalagi itu. Ya istilah itu saya nggak ngerti lah. Yang macam-macam itu, yang tidak bagus lah. Banyak mulut, muka dua, tidak ada lagi. Karena saudara sudah tidak toksik. Ya, saben kali kita tutup dengan perjamuan kudus dan pengurapan, saudara tahu. Perjamuan kudus dan pengurapan, saudara tahu. Gimana kita masih mau toksik? Memangnya ini nggak mempan?
Perjamuan kudus dan pengurapan ini memangnya tidak mempan. Oh, jangan begitu. Ini mempan sekali. Itu sebab kita harus minta supaya kepada kita anugerah Tuhan itu diberikan. Sehingga dengan demikian kita bisa enjoying our life. Bisa menikmati hidup kita. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, mari kita akan lihat. Persembahkan diri sebagai pekerja yang lulus ujian. Saya tutup di sini. Kenapa? Kata enjoyment adalah kenikmatan. Bisa dinikmati. Ya, saudara, kita melihat gemerlap di jangankan kota-kota besar metropolitan, kota kecil, ya, semacam Magelang, desa bahkan, ya, desa juga sudah banyak berkedip-kedip, berkelap-kelip, kelab-kelab malam, kafe-kafe, dan semua panti pijat segala macam. Saudara, itu akan mengganggu jalannya berkat bagi anak-anak Tuhan yang masuk ke situ. Saudara, itu sebab persembahkan diri sebagai pekerja yang lulus uji. Lulus uji itu berarti saudara keterima. Saudara diterima. Baik ujian lisan, ujian tertulis, terakhir ujian interview, tatap muka. Saudara keterima. Saya keterima. Ya. Nah ini. Persembahkan diri sebagai pekerja yang sudah keterima. Sudah dilegalkan oleh Tuhan. Ya, kamu Timothy, kamu bisa menjadi pekerja buat aku, pekerja di rumahku, bekerja bagi jiwa-jiwa domba-dombaku, aku terima. Nah, itu ceritanya. Saya tutup di sini supaya semua ibu rumah tangga, bapak kepala rumah tangga, kakek nenek yang sudah pensiun, anak-anak yang masih muda bahkan remaja, semua harus kerja buat Tuhan. Harus apa saudara? Kerja buat Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan buat dia. Saya itu 53 tahun melayani sebagai gembala. Juga sebagai guru Alkitab. Saudara, dan saya melihat domba-domba Tuhan itu banyak triknya, banyak tipu dayanya. Kok Tuhan ditipu daya itu gimana sih? Saya heran. Di mana dia punya otak itu loh. Kok Tuhan diperdaya itu gimana? Dalam hal apa anak-anak Tuhan, domba-domba anggota jemaat itu memperdaya Tuhan? Dalam hal ini. Kalau miskin, utangnya banyak, gak bisa makan, atau uang cuma sedikit, wah nangis minta. Tulis surat sama gembalanya, sama saya, minta didoakan. Telepon, SMS, WhatsApp. Untuk didoakan, supaya diberkati. Nah, akhirnya si gembala ini doa beneran. Ya. Dia itu kalau doa itu bahkan kadang-kadang sampai meneteskan air mata loh saudara. Tuhan mengabulkan. Oke? Tuhan mengabulkan. Orang yang minta didoakan ini diberkati. Ada jalan, selalu ada jalan, ada berkat, selalu ada kelimpahan. Setelah Tuhan menjawab, iblis mulai bicara. Ya. Ini apa ini saudara? Ini mulut iblis. Iblis mulai bicara. Apa dia bicara? Kamu kan sudah dijawab sama Tuhan. Ayo senang-senang. Buat jalan-jalan. Minggu gak usah ke gereja. Gereja itu selalu ada. Nanti kapan kamu mau datang? Senin? Datanglah. Bawa bungkusan buat pendetamu. Ya, kamu nanti akan diberkati. Ya. Selasa atau Rebo atau Sabtu. Tapi kamu tidak usah ikut kebaktian. Kamu kembalikan korban, uang kolektemu, persepuluhanmu. Tapi tidak usah datang kebaktian.
kamu having fun outside there. Di luar sana kamu harus cari kesenangan. Saudara tahu nggak? Apa yang selalu saya dan waktu itu ibu gembala istri saya melihat. Yang membuat kami hatinya teriris. Berkat jawaban doa saya itu dicabut sama Tuhan. Beberapa waktu datang lagi sama saya, atau telepon, atau WhatsApp, atau SMS. Tolong Pak Gembala doakan. Saya setengah bangkrut. Saya sudah bangkrut. Uang saya dicuri orang. Digondol maling. Mau apa? Saya suruh teriak-teriak lagi. Tuhan tolong, ini uangnya digondol orang, ruginya banyak. Ratusan juta Tuhan katanya. Saya nggak mau loh. Jangan bilang Timothy Roy selalu mau. Tidak mau. Kenapa? Karena dia telah menipu Tuhan. Setelah dia betul-betul bertobat. Dan saya meyakinkan dia. Kamu tidak boleh mengulangi lagi. Dan dia setuju dan dealing dengan saya dan dengan Tuhan. Baru saya mau doakan. Tidak gampang orang minta doa sama saya. Karena saya tahu banyak penipu. Saudara. Itu sebab saudara harus tahu. Kenapa ya Tuhan? Saya baru menerima berkat sebentar. Sudah hilang lagi. Nah ini. Makanya jadi anak Tuhan itu antara mulut sama hati itu harus podo. Amin. Harus sama. Otak, mulut, hati itu harus sama. Maka Anda dan saya akan sampai mati berkat gak pernah bisa putus. Tuhan selalu hadir dalam keluarga. Tuhan selalu memberikan. Tuhan selalu melakukan mujizat. Tuhan selalu membuat hal-hal yang amazing dan awesome dalam hidup saudara. Ini rahasia. 53 tahun saya melihat keadaan ini. Terus berulang. Saya mau bikin apa? Saya cuma hamba. Saudara. Itu sebab, please, perhatiin pelajaran malam ini. Saya cuma ingin satu perkara. Anda semua diberkati sebelum saya mati. Dengan berkat yang luar biasa. Sampai Anda heran dan kagum. Sehari-hari Anda cuma bisa meneteskan dan berurai air mata. Mengingat semua perbuatan baik dan mujizat yang Allah lakukan dalam hidup Anda. Saya jamin engkau akan menjadi seperti itu. Kalau Anda setia kepada firman. Setia kepada pelajaran ini. Anda akan merasakan enjoyment, kenikmatan hidup yang luar biasa. Yang percaya, pejamkan mata, tundukkan kepala, datang kepada Tuhan. Dear Heavenly Father, I just told and I preach out what's inside your heart and your mind concerning our human life. That is now we are living. And we now, Lord Jesus, for sometimes or many times, we only experience all the lackness, the poorness, the deficit in our finance, in our blessings, in our happiness, in our protection as well. So many things we lack from God. So many things we are in a poor state. That's why, Lord Jesus, we ask you to give to us all the mercy and your kindness and your love to change all the things that is not good in our life, the bad fortune in our life, and our family life as well. Bapa, hamba mohon supaya malam ini engkau mengubah semua kehidupan kami yang sia-sia dan merugi. Karena kami sadar, seringkali kami mengalami hal-hal yang negatif dalam hidup ini. Yaitu defisit, hutang,
dan segala sesuatu yang merugikan. Padahal janjimu tidak demikian. Itu sebab Tuhan dalam meeting Bible Study Sinode GKG, hamba mohon supaya Engkau kiranya jatuh hati kepada kami, memberi kesempatan kami untuk menikmati enjoyment daripadamu, sehingga kami boleh merasakan kenikmatan dari Tuhan. Dan itu bukan hanya cerita Alkitab saja, tapi itu satu kenyataan yang faktual di dalam hidup kami. Diberkatilah para kekasih, Anda yang setia mengikuti meeting Bible Study ini. Anda yang menghargai ketika Anda diberkati oleh Tuhan, sehingga berkat Anda itu terus-menerus mengalir. Anda yang tidak menjadi penipu kepada Tuhan, tidak menjadi pengkhianat terhadap Tuhan. Anda yang sungguh-sungguh solid dan Anda yang sungguh-sungguh committed kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati Anda untuk selama-lamanya. Dan tidak akan ada terjadi hal-hal yang negatif. Diberkatilah semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Demikian Bapak Handi, saya mohon sekalian untuk pengurapan dan mungkin sekalian juga untuk perjamuan kudus ya. Ya, makasih. Para kekasih, siapkan roti saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus lebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan Yesus, apa dan siapa lagi yang bisa membuat hidup kami berubah kecuali daging dan darah-Mu dan pengurapan minyak. Kami tidak mempunyai cara yang lain kecuali itu Tuhan. Itu sebab layakkan hamba bersama para kekasih pertama-tama akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Supaya dengan demikian kuasa-Mu menyertai kami. As we know so well that nothing is impossible before You and before us. After we become one with You in the Holy Communion, oh Jesus. That's why give to us all the worthiness to receive from You this bread, Your body, Your flesh, and this wine, Your holy blood, so that we are cleansed by You. We are become one with You. Sehingga kami boleh menjadi satu dengan Engkau. Kami dikuduskan, disucikan dengan Engkau melalui perjamuan kudus ini. Saudara angkat roti ini dengan tangan kanan ke atas. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau telah berfirman. Sekarang layakkan hamba menyatu dengan roti ini. Ini adalah pecahan tubuh Yesus. Yang dipecah-pecahkan karena orang berdosa. Dan karena hamba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dengarkan firman dan jawab dengan kata amin. Maka roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah ia ini persekutuan di dalam tubuhnya Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan makan bersama. Haleluya. Para kekasih, angkat ini cawan berkat ke atas, kembali taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ikuti doa saya.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena daging tubuhmu telah menyatu dengan hamba. Sekarang layakkan hamba menyatu dengan darah anak domba Allah, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Getih kang akeh ajine, dalam nama Yesus. Saudara dengarkan firman dan jawab dengan kata amin, dan baru kita akan minum. Maka cawan berkat yang telah kita mohonkan berkat ke atasnya, bukankah ia ini persekutuan di dalam darahnya Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan minum. Angkat dua tangan saudara. Ucapkan terima kasih dengan suara saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus sekali lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Diberkatilah saudara yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, sekarang kita akan melanjutkan pada pengurapan minyak. Siapkan minyak urapan saudara. Bubuhkan pada ujung jari saudara. Angkat tangan kanan saudara dengan minyak ini. Kembali taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan sekali lagi hamba menerima yang luar biasa, yaitu pengurapan Roh Kudus-Mu, supaya hidup hamba berubah. Dengan demikian, enjoyment Engkau beri kepada hamba. Para kekasih katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Silakan dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus, aku diurapi sekali lagi. Hidupku pasti berubah. Perkara-perkara ajaib, kasih karunia Tuhan, enjoyment akan diberikan kepadaku. Dalam nama Yesus, aku disembuhkan, aku dikuatkan, aku diberkati, aku dibukai jalan, dan tidak ada yang mustahil. Mulai malam ini, dalam nama Yesus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Dengan suara saudara, angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus sekali lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.